Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat JIH. Apa kabar? Ketemu lagi saya dengan Febri di acara apa? Pastinya JIH Podcast Healthy Corner. Nah, kali ini mau bahas apa nih kita? Pastinya sesuatu hal yang kita seringnya tidak menyangka nih dengan gejala-gejala batuk-batuk ringan dan segala sesuatunya. Langsung saja, sahabat JIH, kali ini kita mau ketemu dengan narasumber siapa nih yang luar biasa sekali ya. Halo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak asing ya sahabat JH, siapa beliau? Pastinya beliau adalah Dr. Megantara, spesialis paru, konsultan onkologi. Nah dokter, ini kan lagi musim hujan ya dok ya, luar biasa musim hujan kadang-kadang masih bisa kita aktivitas, tetapi kadang-kadang juga ada kendala sedikit nih, khususnya biasanya batuk flu dan seringnya batuk ya dok ya, batuk yang kadang-kadang hanya kecil tetapi dirasakannya alah santai aja ya, betul. Nah sahabat Jaya kali ini kebetulan sekali beliaunya adalah expert di bidang kanker paru. Apa saja yang akan kita bahas? Pastinya pingin lihat sekali ya dok, screening dininya untuk melihat adanya gejala atau kanker paru seperti apa, baik nanti kita lihat juga penyebabnya apa dan lain sebagainya ya. Oke sahabat JH, penasaran? Langsung saja kita sambut Dr. Megantara, spesialis paru konsultan onkologi. Silakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JH, Mbak Febri dan pemirsa sekalian. Terima kasih kesempatan kali ini. Kita bicara tentang topik yang hangat ya. Kenapa? Hangat. Karena ini penyakit ini banyak sekali, makin tinggi kasusnya. Jadi laporan WHO melalui Globokan. Ada set namanya Globokan. Globokan ya dok ya. Kan ya. Itu tahun Ada 2020. singkatannya apa sih dok? Global Cancer. Global Pokoknya Cancer. kalau ini Globokan, ketik Globokan. Globokan. Itu yang terakhir saya lihat itu tahun 2020 di Indonesia estimasi kasusnya 400 ribuan. 400 kurang sedikit ribu. ya, seluruh kanker. Nah, kalau pada laki-laki itu kanker terbanyak kanker paru. Kanker paru. Kalau pada perempuan kanker payudara. Kanker payudara. Kalau betul. total semua kanker paru menduduki nomor kedua setelah kanker payudara. Payudara. Ya. Dan dominasinya tetap laki-laki ya dok ya, kalau untuk paru ya. Pada laki-laki. Kalau laki-laki semangat. Silakan dokter lanjut. Ya, baik. Kanker payudara yang pertama, kedua kanker paru, dan ketiga kanker serviks. Kanker serviks. 4-5 itu di kanker payudara, kanker paru, kanker serviks, kanker kolorektal, dan kanker prostat. Prostat. Oh terakhir prostat juga menduduki sesuatu yang menjadi ancaman juga ya dok ya. Baik. Di antara kelima kanker ini yang tingkat morbiditas dan mortalitasnya paling tinggi kanker paru. Kenapa kanker paru? Karena seringkali kita menemukan, bukan sering ya, hampir selalu, saya belum pernah menemukan stadiumnya 1 dan 2. Jadi menemukannya selalu langsung di stadium tinggi dok? Stadium 3, 4 gitu, seringkali bahkan 4 yang terakhir. 4 terakhir ya. Nah, artinya kalau sudah menemukan si stadium itu, kemungkinan sembuhnya akan sangat kecil. Sangat kecil. Maka sebenarnya pemerintah sejak tahun lalu membuatkan modul untuk mendorong orang-orang yang punya resiko terutama untuk melakukan screening dan deteksi dini. Nah ini kenapa ya dok? Kan pastinya dokter kan sudah tahu dan pasiennya banyak dan yang terlihat tuh sudah stadiumnya sudah tinggi ya. Kira-kira apa ya? Apa memang lifestyle-nya kita nih yang kadang-kadang kurang aware apabila terjadi hal-hal yang bergejala tapi tidak dirasakan ya dok ya? Betul Mbak Febri. Jadi hampir separuhnya saya menemukan kasus kanker paru itu gejalanya di luar paru. Jadi di luar paru. Ya, misalkan kemarin saya menemukan nyeri pinggang. Kemudian setelah kita foto normal paru-parunya, di foto ronsen normal. Karena memang foto ronsen itu kan pemeriksaan paling basic. Kalau ada benda-benda atau kelainan kecil-kecil kurang dari setengah senti itu sulit dilihat. Nah, kemudian saya konsulkan dokter saraf, di MRI ketemulah ada suatu kerusakan yang mengarah ke suatu keganasan atau kanker. Kemudian kita cari lagi dengan CT scan paru, ternyata ada beberapa tumor atau benjolan di sana. Sudah yang terlihat ya. Padahal waktu itu mohon maaf, yang bersangkutan atau pasiennya sendiri keluhannya tidak ada ya. Tidak ada batuk dan tidak sesak. Memang ada ini. Nah,
Kemudian setelah kita CT scan ketemu deh di sana. Ketemu. Nah, kalau seperti itu artinya sudah stadium 4 Oh, yang stadium 4B ya. Jadi stadium ya, 4. nah, kalau seperti itu kemungkinan kesembuhannya menjadi lebih kecil dibanding kalau kita menemukan stadium dini. Nah, Ya. bagaimana kalau menyikapi seperti itu? Mm-mm. Orang itu ternyata punya resiko ya. Resikonya Jadi ya. semua orang punya resiko ya. Jadi Kanker tuh pasti semua orang tuh ya, tidak akan terbebas ya, gitu ya, ya Dok. tidak akan Cuman bebas. berapa Ya, persennya itu yang ya harus betul. diwaspadai ya. Resiko itu ada yang bisa kita hindari, ada yang tidak Ya. bisa kita hindari. Mm. Yang tidak bisa kita hindari ya kalau risiko kanker itu terkait jenis kelamin, Oh, karena jenis kita tahu ya kelamin. laki-laki lebih banyak, Laki-laki lebih lebih banyak, banyak. Baik. lebih lebih dari 60% kanker paru itu ada laki-laki. Kemudian Ya, eh, risiko yang kedua genetik. Genetik genetik itu ya. kita lebih mudahnya kalau melihat menanyakan ke pasien apakah ada keluarga yang punya kanker gitu. Tidak Iya, harus iya. kanker paru, tapi kalau keluarga dekat, bapak ibu, kakek nenek, kandungnya punya Ya, kasus kanker walaupun di organ yang lain itu punya resiko dia. punya Ya. resiko. Kemudian yang ketiga umur. Ya. Usia Makin tua umur orang itu makin labil sel beresiko. sehingga Masih sehingga lebih mudah eh, satu sel itu berubah sifat menjadi satu sel ganas. suatu sel Ya. ganas ya. Oke, baik dokter. Pastinya sahabat JH tuh bertanya-tanya ya dok ya. Yang tadi sudah diinformasikan dari Ya. dokter, ada jenis kelamin, ada Ya. genetik. Itu sangat salah satu mempengaruhi juga. Nah, ini sahabat JH nih harus aware-nya mulai dari mana nih dok? Untuk Ya. mulai screening kah atau periksakan? Nah, Ya. screening dirinya harus seperti apa Baik. supaya ada tanda nih. Wah, Baik. saya harus ketemu dokter Megan nih Ya. seperti itu untuk konsultasi. Ya. Bagaimana dok? Baik Mbak Febri, untuk resiko saya lanjutkan masih ada kurang ya tadi. Ya. Satu lagi yang resiko yang bisa dihindari, dihindari. Bukan satu ya, ada dua. Adalah ke kebiasaan merokok. Nah, Nah, ini itu di dia sahabat Indonesia, JH. waktu saya pendidikan dulu, beberapa kawan membuat penelitian itu sekitar 70% ada kanker paru itu adalah perokok. Di Oh, luar negeri merokok. variasinya ada 50 sampai 80% ya perokok. Oh, Artinya tinggi memang juga ya. rokok ini sudah sangat diyakini terkait dengan kanker paru. Baik, Walaupun kanker di tempat lain pun ada hubungannya. ada Kemudian hubungannya. faktor resiko lain yang bisa dihindari adalah Mhm. radiasi radon. Radiasi Ini radon. Apa itu dok ya radiasi baik radon ini dok? semua orang bilang apa itu ya? Apa Radon ya itu adalah radiasi? Oh, gas radioaktif yang radioaktif. dipancarkan oleh bebatuan dan eh, bebatuan dan air dari tanah. Air dari Ini tanah. asing ya kedengarannya, tapi Asing. di banyak referensi diyakini ini berperan pada kanker paru yang bukan merokok. Kan banyak Bukan pertanyaan, merokok. loh orang udah nggak merokok kok kena kanker juga. Ya. Banyak faktor, selain faktor risiko yang tadi yang tidak bisa dihindari, Mhm. adalah radiasi radon. Nah, Radon ini adalah gas yang memancarkan radioaktif dari bebatuan atau air yang dari tanah. nah Dia itu memancar. kan yang memancar ya dok Ya, dari bebatuan dan tanah. ya, Nah, supaya kita bisa ngerti nih dalam kehidupan kita tuh apa yang mendekati dengan efek dari radiasi tersebut dok? Kegiatan ya, apa atau ya. aktivitas apa dok? Baik. Aktivitas yang terkait dengan kedekatan kita, kontak kita dengan bebatuan atau air yang dari Oh, tanah. baik, Loh, baik. contohnya bagaimana? Orang bekerja tambang misalkan, Oh, baik. atau rumah Ya, kita ya. yang eh, lantainya eh, lantai langsung ada kan yang lantai masih tanah atau lantai Lantai yang tanah, ubinnya tipis gitu, tapi ubin ventilasinya kurang bagus. kurang. Ya, Kalau keramik yang zaman dulu tuh dok, masih belum yang keramik kayak ya sekarang itu tuh apa ya? Yang masih porselen atau apa ya dok? Itu ya, juga ya, salah satunya ya, juga ya. ya. Sebenarnya ada pengukurnya, tapi saya Oke, tidak baik. hafal setiap bahan lantai apa yang ini, tapi yang bisa dilakukan kalau pada bangunan atau kondisi yang risiko radiasi radonnya tinggi, memperbaiki ventilasi rumah Oh, baik. dengan Nah, memperbaiki. sahabat Ya, JH, ingat jangan membuat rumah yang semua tertutup gitu ya, ya, Dok betul, ya. betul. Lantainya misalkan sebelum Ya, standar gitu, itulah buka lah ya, ya, hempaskan gitu ya, anginnya supaya ya, bisa keluar masuk jadi sehat ya, Dok, ya, udaranya. betul. Yang menarik, Dokter, tadi ada merokok. Nah, ini menggelitik sekali, Dok, Ya, karena saya pernah mendengar, udah nggak usah ngerokok yang seperti reguler biasa, pakai, mohon maaf, klik yang eh, apa vape, vape, ya, apa itu ya, Dok ya. ya, Nah, itu katanya itu kecil ya, sekali untuk resikonya. Bener nggak ya dok? Kok pada enggak, berbondong-bondong baunya kadang bau tuh enak ya dok? ya, Itu bagaimana dok? Betul kan ya, dok?
tidak betul. Jadi Tidak betul sahabat memang JH, catat ya, tidak betul. Gimana ya, penjelasannya baik Mbak dokter? Ratri dan pemirsa. Jadi awalnya rokok elektrik itu adalah Ya, dibuat untuk mengurangi ketergantungan nikotin pada perokok ya. oh Pada baik. orang yang merokok yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan nikotin, maka dibuatlah rokok elektrik modifikasi Elektrik yang sehingga isinya pun modifikasi. isinya low nikotin yang nanti Oke. akhirnya adalah orang itu bisa lepas dari adiksi nikotin Adiksi karena memang yang membuat nikotin. orang ingin merokok terus itu nikotin ya. Gitu ya, yang edik Nikotinnya ya sih tidak jadi. punya efek bahaya, tapi dia punya efek adiksi. Yang efek bahaya ya tar dan zat-zat yang lain yang berbahaya. Oh Tapi baik. nikotin ini yang membuat kunci bahwa orang itu pengen terus merokok bahkan Terus, bertambah. Nah, kalau enggak tuh katanya habis makan ya, ngapain mau ke ya, pojok gitu, betul. ngapain kecut Merokok gitu ya, katanya dok. betul. Itu salah satu Ya, edik ya. ya. Oke Nah, sahabat aja ketahuan. Kalau ada yang izin ke pojok kecut berarti itu ada sesuatu yang harus ya. diperhatikan tuh kita ya dok. Terus Baik. perkembangannya rokok elektrik ini isinya kan air ya. Itu Ya. ternyata dicampur beberapa zat yang ternyata tidak kalah bahaya dengan rokok Oh konvensional gitu. baik. Beberapa kasus terjadi Tetap beresiko ya, juga ya ya, dok. Kasusnya seperti apa ya. dokter? Beberapa kasus terjadi ternyata hipersensitif atau ternyata kena paparan tinggi dari uap vape itu yang bisa menyebabkan peradangan paru bahkan sampai kegagalan napas. Oh, Itu ya cukup serem cukup juga banyak ya. kasusnya kita Jadi temukan. tetap aja ternyata yang Iya, informasinya oh lebih low gitu ya, iya, tetapi tetap aja konsumsi tersebut bisa membahayakan iya, bagi si pengguna ya, Dok iya, ya. betul, Oke, betul. siap. Nah, selanjutnya nih, Dok, untuk seperti itu kan penyebabnya salah satunya yang tadi sudah diinformasikan Iya, ya. Ada penyebab lain, Dok, yang krusial selain dari yang tadi diinformasikan dari dokter? iya. Yang paling umum itu sebenarnya hal Ya. yang lain, misalkan pestisida, Oke. kemudian penggait makanan dan lain-lain itu. Tapi itu masih unclear ya, Masih masih unclear ya. ya. Yang sudah pasti dan banyak penelitiannya, banyak Ya. bukti yang itu tadi saya sebut ya. Oke, berarti kalau misalkan nih seperti petugas ataupun pegawai begitu ya, yang memang identik dengan penggunaan chemical-chemical yang agak keras nih dok, Iya, itu kan baunya agak iya, iya, nyegrak maaf ya. iya, Nah itu betul. apakah kalau yang memang terus-menerus juga akan beresiko Iya, dok? iya, Oh beresiko, baik beresiko. baik, Nah, eh, kalau ada pertanyaan ya, tapi kan kok ada yang kena kanker, ada yang ya enggak. Orang merokok itu kan ada yang kena kanker, ada yang enggak. Gimana betul. Pak itu? Jadi memang suatu penyakit itu bangkit kalau ada interaksi antara host ya, antara tubuh kita dan Ya lingkungan ya. baik, Jadi tidak setiap orang yang merokok terus bangkit jadi kanker. Tapi itu sebaiknya dihindari karena jelas risikonya dihindari. akan lebih tinggi berlipat-lipat. Maka Oke, kalau bahan-bahan kimia banyak sekali ya, kemudian bahan bangunan, asbes ya dan bahan-bahan apa imitasi yang lain itu bisa imitasi sangat eh, sensitif terhadap sensitif ya. sel-sel ya, sehingga bisa mengubah sel-sel Yang tadinya normal menjadi sel normal yang ya, berubah baik-baik sifat. aja, terpacu menjadi Iya, membentuk sel berubah berubah sifat jadi ya. kanker. Gitu. Nah, Ya. sahabat JH tolong ya di-note ya, tidak semuanya Ya. merokok itu menyebabkan kanker, tetapi tetap komanya itu Iya, diperhatikan apa yang iya, tadi betul, dijelaskan sama Dokter betul. Megantara ya. Nah, itu tetap kita waspada, lebih baiknya dihindari ya, Dok. Pasti. Daripada nanti terjadi edik. Nah, untuk menghindarinya tuh agak sulit, lebih baik kita pencegahan dulu. Nah, Iya, selanjutnya dokter, penyebabnya sudah ada. Prosesnya nih kalau sudah ternyata di screening, teridentifikasi iya, supaya terhindar dari apa yang tadi diinformasikan, iya, tahu kok stadium 4 ya, udah berat begitu iya. ya. Nah, untuk pencegahannya mulai dari mana dulu nih, Dok? Baik. Ya, Tentu menyingkirkan faktor risiko. Jadi kalau pencegahan beberapa hal kita lakukan. Yang pertama adalah pada orang yang berisiko melakukan ya. deteksi dan pemeriksaan rutin Oke, ya. baik. Kalau di pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kemkes itu dilakukan 2 tahun sekali. 2 tahun Ya, dengan sekali. CT scan, Dengan CT dengan scan low ya, Dok? dose CT scan ya. CT scan dengan Ya. dosis rendah. Dosis Ya, rendah. nanti. Berarti contohnya juga kita aware juga pada diri sendiri ya dok. Kalau Ya, misalkan apalagi ya, sudah tahu ada lingkungannya ya, beresiko seperti ya, itu, usianya juga kita terus iya, bertambah iya, gitu kan. iya, Berarti ada
seperti medical check up gitu perlu ya, Dok, Betul, ya? betul. Baik, untuk deteksi dini itu bisa ter-record salah satunya dengan tes spirometri misalkan gitu ya, Dok, untuk Iya, bisa mengetahui mungkin ya, Dok? spirometri tidak untuk mendeteksi kanker, tapi Oh, baik. melihat fungsi paru. Paru Pada ya, kanker baik. paru, spirometri untuk melihat seberapa Ya, gangguan fungsi paru akibat kanker itu. Sebenarnya untuk baik. ada dua klausul ya, namanya 2 screening klasel. dan deteksi dini. Kapan screening? Ya, Screening itu dilakukan pada orang yang sehat, tidak ada gejala baik. apapun, tapi Ya. dia punya resiko. Dia punya resiko gitu. Hmm. Resikonya apa? Ya tadi sudah kita sebut ya, ada 5 tadi. Ada umurnya batasnya berapa? Kalau di Indonesia diyakini dipakai yang 55 tahun ke atas. 55 tahun ke Ya, atas ya, Dok? 55 tahun ke atas itu Mhm. umur yang beresiko terkena kanker. Ya, Selain dia perokok, kemudian tinggal di tempat lingkungan pajanan tinggi dan risiko genetik dari riwayat keluarga itu juga ya. berpengaruh. Nah, orang-orang berisiko walaupun tidak ada keluhan, disarankan dilakukan screening dengan low dose CT atau CT scan dosis rendah. Dosis Oh, rendah. Nah, ini banyak asuransi yang sudah menjamin, termasuk BPJS pun menjamin ya sekarang. oh, Ya, baik baik. ya, Ya, ternyata juga, apalagi BPJS sudah menjamin ya, dan ya, selain itu juga selain ada fasilitas misalkan untuk aware tadi ya, Dok, ya, ya, dari lingkungan kalau kita sudah beresiko, terus dari usia juga, ya, apalagi yang mohon maaf usia 55 tahun ke atas ya, seperti itu, sekarang memang minimal ada low CT scan tersebut ya, ya, supaya bisa terdeteksi betul. lebih awal ya, Ya, Dok. Luar biasa sekali sahabat JH, nggak sakit kok ya, Dok, ya, deteksi enggak. dini. Baik, Nah, Dok. itu tadi screening ya. Ya, Kalau deteksi screening. dini beda. Deteksi dini udah ada keluhan. Udah ada Sudah ada keluhan, keluhan, baik. batuk, sesak, nyeri dada, atau Ya, keluhan di luar paru juga bisa ya. Yang baik paling baik. sering itu nyeri tulang belakang, Dari tulang kemudian belakang. eh, nyeri kepala. Nah, itu keluhan-keluhan yang terkait dengan penyebaran kanker di tempat lain. Oh, Memang salah baik ya, satu salah yang satunya. kita sebut ganas itu karena dia mampu menyebar di tempat yang Di lain tempat yang secara lain, ya tidak fokus sangat di satu ya, tempat ya, Dok. dan Itu loh penyebarannya yang sangat cepat. mungkin sahabat JH yang jadi perhatian ya, ternyata kanker paru itu juga penyebabnya tuh tidak dominan di paru saja Iya, ya keluhannya, iya, Dok, ya. Dan itu juga kalau keluhannya ada di tempat lain, kita perlu waspada juga karena screeningnya juga harus tepat juga iya, supaya bisa terdeteksi dengan baik ya, Dok. iya, Nah, oke. Jadi perlu dicatat juga tadi bahwa perbedaannya yang harus screening adalah kita ini yang masih belum ada keluhan, masih sehat, tapi kemungkinan ada lingkungan yang terpapar ya, Dok. Nah, yang screening dini ini yang sudah pastinya sudah kita ada keluhan yang ringan-ringan misalkan batuk iya, kok nggak selesai-selesai ya, iya, Dok, iya, terus berapa kali udah minum iya, obat kok nggak selesai-selesai. Nah, iya, itu menurut, dokter wajib untuk iya, di-screening dini betul, nih apa yang akan betul, terjadi di depannya, harapannya sih bisa iya, tertangani lebih awal ya, iya, Dok. iya, Siap, dokter. iya, Nah, selanjutnya dokter, apa nih untuk, tadi kan pencegahannya sudah ada nih, pengobatannya bagaimana nih, Dok? iya, Kalau baik, sudah terdeteksi ataupun bahkan yang baru ter-screening awal gitu, iya, Dok? baik, Itu baik, bagaimana? Mungkin yang screening dini iya, dulu ya, Dok, ya? baik. Silakan, Dok. Kalau dari screening screening maupun deteksi dini kita mendapatkan suatu kelainan, tentu Ya, harus kita follow up dan kita pastikan itu termasuk kanker paru atau bukan ya. baik. Kalau ternyata itu kanker paru, kita lakukan staging atau stadium. Eee, Stadiumnya berapa? stadiumnya Ya, seringkali kita menemukan di stadium lanjut karena mhm, datangnya memang sudah berbagai sudah keluhan. Tapi berbagai kalau keluhan. ketemunya melalui deteksi dini dan screening, harapan kita ketemunya stadium yang lebih rendah. Nah, Baik baik. pengobatannya sudah sangat maju ya saat ini. Ya Jadi ya, kalau 20 tahun yang lalu waktu saya masih sekolah, kita mengenal kemoterapi. baik. Kemoterapi, kemudian sinar, kemudian bedah. Mhm, Nah, kemudian berkembang lagi namanya target terapi. Kita tahu target kemoterapi itu terapi. orang di kemo itu biasanya terkenal obat kemo itu obat yang keras dan Ya, orang yang di kemo itu biasanya rambutnya rontok, pucat, betul. lemes dan Sesuatu lain-lain. hal Ya, yang masih ya, menjadi momok menakutkan ya, Dok, ya. kalau kemo Dengar ya? kemo itu udah nggak Ya. enak. Seringkali kita kalau dapat pasien itu di kemo menolak. Nah, Eee, sekarang sudah ada target terapi. Target target terapi itu terapi. adalah obatnya cuma diminum dan dia bisa eh, di namanya target terapi dia punya target sel tertentu ya. Oh, gitu. Cukup sel yang sakit saja, sel yang ganas saja. Itu yang menjadi Ya, target beda dengan pengobatannya ya? kemo. Kalau kemo itu Eee, sel sehat pun diserang ya. diserang ya? Sel sehat pun kena obat kemo itu makanya rambutnya habis, kukunya jadi eh, tidak mudah tumbuh dan Iya lain-lain iya, banyak jadi sekali. ibaratnya Darahnya banyak jadi yang layu ya, gitu ya, Dok, ya ya? karena Ya, sel-sel sehat pun akan diserang oleh kemo. Kalau oleh target kemo. terapi bisa milih
bisa memilih Bisa. target sel-sel mana yang sakit saja Oh, tanpa baik, target menimbulkan terapi. efek samping yang Iya, eh, biasanya nih Dok untuk pengobatan yang hmm, memang harus dengan kemoterapi atau target terapi tersebut ya. itu yang mulai dari mana, Dok? Ya, kalau kemoterapi itu biasanya dimulai dari stadium 3B ke Stadium 3B. 3B ke stadium Baik. lebih awal bisa Ya. menggunakan target terapi yang Hmm, pengobatannya jauh lebih sederhana, bisa rawat jalan, obatnya ya, diminum rutin, obatnya pun dosisnya kecil, kecil minimal ya. efek samping. Tentu ini Oke. kita dapatkan kalau kondisi pasiennya masih cukup bagus, stadiumnya masih rendah ya, 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 ya. melalui deteksi dini dan screening tadi. Ya, Gitu. baik-baik. Ya, jadi memang itu ya, sekarang ada terapi yang tidak membuat Iya, worry ya iya, para betul, penderitanya ya, Dok ya. betul. Karena salah satunya ada target terapi itu bisa langsung fokus ke sel yang akan Iya, diobati ya, betul. Dok. Nah, ini kan juga karena kanker paru itu untuk proses penyebarannya ya, Dok ya, Iya, itu apakah juga memang harus butuh perhatian ya, Dok? Karena kalau betul, misalkan kita tidak aware dari awal, betul. sedangkan lingkungan kita terpengaruh, itu bagaimana ya, Dok ya? Eh, Penyebaran maksudnya Mbak Febri? Penularan ke Oh baik. iya, Eh, karena memang, ya tadi ya, karena kurang Ya, aware-nya, akhirnya ya, harusnya sudah mulai ada terapi nih ya, yang, harapannya sih belum sampai stadium 3 ya, masih ya, bisa dengan ya, terapi, ringan gitu ya. kan, masih bisa membantu sehingga juga lingkungan sekitarnya yang memang kita berinteraksi itu juga bisa terjaga. Itu menular, Oh, proses menularnya enggak ya, Dok, ya? enggak Oh, menular. aman ya, Dok? Jadi kalau Baik, kanker paru itu bukan penyakit menular karena dia baik, bukan penyakit infeksi. baik. Ya, Jadi tapi memang tidak kadang-kadang, wah saya kok, ada eh, teman saya kena kanker paru dan oh yang nanti menular. bersangkutan takut keluar gitu kan, Ya, Dok. Nah, enggak, takutnya menular ke yang enggak. lainnya. Nah, itu perbedaannya mohon maaf dengan kalau TB beda ya, Dok, TB ya. beda, TB penyakit Nah, infeksi penyakit menularnya. infeksi. Jadi sahabat JIH, kanker paru dan TB itu memang berbeda proses penyebarannya juga. Ya, Yang di sini kanker paru memang tidak seperti TB untuk penyebarannya sehingga tenang saja kalau ya, sudah teridentifikasi dan harus ada terapi itu konsisten aja ya, Dok ya, ya, dan ya. interaksinya yang penting mengikuti Biasa arahan saja dokter ya. seperti Iya, apa. ya. Baik. Nah, mungkin ada yang disampaikan lagi dokter yang paling penting nih dalam Baik, pengobatannya atau yang ya, lainnya silakan, Dok. baik. Terima kasih, Pak Febri. Mungkin ini di akhir sesi ya. Ya, Bapak Ibu pemirsa sekalian, sahabat JH, kanker paru saat ini makin tinggi kasusnya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menilai diri sendiri apakah kita dalam risiko itu. Kemudian yang bisa kita lakukan memeriksakan diri secara rutin. Kalau kita punya risiko, tadi sudah saya sampaikan, lakukan pemeriksaan rutin. Nanti akan oleh dokter atau dari rumah sakit dilakukan pemeriksaan cek yang paling eh, hampir selalu dilakukan adalah CT scan. CT Kalau scan ya. normal nanti biasanya diulang 2 tahun sekali. Yang pertama, Baik. yang kedua rajin berolahraga. Mhm. Olahraga, ya olahraganya semampunya Semampunya. sesuai dengan eh, waktunya ya diusahakan ya, Waktunya itu rutin. Ya, rutin. Nah, berarti nggak ada olahraga khusus nih, Dok. Misalkan, wah apa ya kira-kira untuk supaya kalau olahraga kan memang apa yang semampunya, Dok. Ada ya. khusus nggak, Dok, yang khusus untuk terapi misalkan untuk terhindar dari kanker paru-paru seperti itu? Tidak ada, Tidak ada ya. tidak ada. Cuman Baik. kalau olahraga yang di paru-paru itu yang paling disarankan senam asma. Oh, senam Senam asma asma. ada, Ada ya, kenapa? Dok? Ada. Senam asma itu Sahabat JH cari senam ya, asma senam ya. asma itu senam yang Salah satu lebih terapinya banyak nih. manfaatnya di bagian respirasi karena dia Baik. lebih banyak Mengolah pernafasan mengolah ya. pernapasan dan otot napas Otot di nafas. eh, bagian atas ya, ekstremitas Bagian atas. atas. Kemudian yang kedua renang. Renang itu Renang. ya banyak orang tanya, katanya asma diobati renang bisa. Sebenarnya bukan diobati renang, tapi renang itu suportif untuk pengobatan beberapa penyakit paru, Ya, membantu. Tentu tentu ada obat yang lain yang harus ya. dikonsumsi. Kenapa renang? Karena pada orang renang itu selain aktivitas anggota gerak bagian atasnya sangat tinggi, tangan, kemudian otot-otot napasnya terlatih. Ya, Orang renang itu bernapas tepat di atas permukaan air, yang kelembapan dan kondisinya sangat friendly dengan saluran napas. saluran Ya, nafas, maka renang baik. seringkali disarankan. Selanjutnya, jadi selain pemeriksaan rutin, olahraga, kemudian gizi seimbang. Gizi Ya, seimbang tidak ya. ada makanan yang buruk, tidak ada makanan yang baik. Micin-micin, Dok?
Ya, itu diyakini sebaiknya Micin-micin itu dihindari ya. karena dihindari tapi Ya, memang edik tadi Dok. Bisa ya, bisa bisa ya, kita kalau nggak makan micin ya, kayaknya gimana ya, tapi dengan adanya awareness ini ya Dok ya, ya, mulai untuk sayang pada diri sendiri itu menjadi ya, perhatian penting sahabat ya. JIH. Baik. Yang berikutnya menghindari faktor resiko, Nah, terutama faktor rokok. risiko terutama rokok. Baik, Baik. itu Nah, mungkin pesan juga Dok bagi yang mungkin sahabat JIH yang sudah ada teridentifikasi gitu ya Dok ya. ya terhadap kanker paru. Mungkin motivasi apa nih Dok dengan kontrol rutin obat yang dikonsumsi atau yang lainnya untuk supaya lebih fight lagi dan semangat lagi? Ya, eh, kalau tidak ada diagnosis, mudah-mudahan tidak ada yang sakit Ya, eh, terkait kanker ya. baik. Kalaupun ada risiko, sebaiknya pemeriksaan rutin Rutin secara ya. rutin ya. Tetap tetap Ya, tidak pesimis ya Dok ya. ya, ya, Langsung ketemu ya. aja Tetap dokter habis. Nanti ngobrol kalau seperti itu. ketemunya stadiumnya rendah, hasilnya jauh lebih bagus daripada kita menemukan di stadium yang sudah 3 atau 4. 3 Itu. atau 4. Baik, terima kasih Hmm, sekali. Nggak kerasa ya, ya, Dokter Megantara, karena kalau setuju. sudah ngomongin proses dari screening nih, terus Ya, dari penyebabnya pengen tahu apa, pengobatannya apa tuh, pastinya jadinya pengen tahu semuanya ya dok ya. ya, Jadi intinya mungkin closingnya tadi dari Dokter Megantara sudah diinformasikan bahwa kita mulai saat ini pastinya harus lebih aware lagi, baik yang masih sehat gitu ya untuk pencegahannya ataupun yang sudah terscreening, teridentifikasi ya dok ya, baik pengobatan yang masih dalam pengobatannya, yang penting kita tetap diperhatikan dari lifestyle-nya, dari olahraganya juga, betul. pola makannya juga, pola istirahatnya juga, dan Ya, pastinya tentunya rutin untuk berkonsultasi jika ada sesuatu hal yang memungkinkan itu harus segera diperiksakan ke dokter ya, paru ya khususnya ya, ya. Tetap semangat sahabat ya, JIH. Mungkin terakhir ada salam semangat dokter ke sahabat ya, JIH. ya, sahabat JH, semoga tetap sehat, Baik. produktif dan eh, bahagia, selalu optimis ya. Bahagia. Ya, Ya, kuncinya adalah tersenyum, bahagia, dan positive thinking ya, Dok. ya, Terima kasih sahabat JIH atas atensinya selama ini, selama saya dengan Dr. Megantara untuk pembahasan terkait dengan kanker paru untuk prosesnya ke depannya. Harapannya semua sehat dan pastinya jangan lupa pantengin terus untuk JH Podcast Kupas Tuntas terkait dengan edukasi kesehatan. Begitu dokter, jangan ya, bosan-bosan ya dok kalau ya, nanti insya Febri Allah panggil siap ya. lagi ya sahabat Ya, JH karena menarik sekali ya. temanya. Baik, terima Terima kasih. kasih Mbak Sampai Febri. ketemu lagi. Jangan lupa di Masuk. YouTube juga disaksikan Ya. untuk JH Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.